Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat mini framework seperti CodeIgniter. Jadi, apa itu framework? Framework adalah satu layanan kerja yang digunakan untuk mempercepat pekerjaan kita dalam membangun sebuah sistem daripada kita harus eee, satu persatu membuat fungsi dari framework, membuat fungsi untuk project kita itu sendiri. Misalkan kita ingin membuat desain website. Daripada kita harus mengetik, CSS satu persatu, kita bisa menggunakan framework misalkan Bootstrap atau Materialize atau yang lainnya. Jadi apa saja itu framework yang ada di PHP? Jadi banyak framework yang ada di PHP, misalkan Laravel, CodeIgniter, Cake PHP, Yi, Symfony, dan sebagainya. Kalau misalkan framework CSS itu kan ada Bootstrap, Tailwind CSS, Materialize. Kalau misalkan di JavaScript dia kan ada React Native, React.js, Vue.js, dan sebagainya. Jadi, apa saja sih yang harus dipahami sebelum kita praktek bikin framework PHP? Yang pertama ada basic PHP, yaitu sintak-sintak PHP, terus looping, percabangan, dan lain-lain. Itu basic. Nah, kalau OOP PHP itu yang kayak class, function, object, dan lain-lain. Nah, diharapkan teman-teman udah paham tentang basic dan OOP PHP. Di dalam OOP PHP sendiri itu juga nanti akan ada yang namanya namespace dan static function. Dan yang terakhir ada penggunaan composer. Jadi composer itu sendiri satu program yang digunakan untuk menginstal library-library PHP. Kalau misalkan di Python dia kan ada yang namanya pip. Nah, kalau misalkan di JavaScript dia ada yang namanya npm, kayak gitu. Lah ini kalau di PHP yang itu namanya composer. Nah, bagaimana langkah untuk membuat framework? Jadi pertama kita akan membuat inisialisasi dengan composer. Kedua, kita membuat autoload. Ketiga kita membuat folder dan ini satu-satu kita akan praktekkan. Mungkin biar teman-teman paham daripada aku bacain satu persatu, kita langsung praktek aja ya. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyain apa enggak? Belum ya. Jadi mungkin kita bikin satu folder kosong baru. Misalkan namanya my framework. Nah, terus habis itu teman-teman buka folder tadi yang udah dibuat di kode editor kalian. Misalkan di sini VS Code ya. Jadi pertama kita akan melakukan inisialisasi dengan composer init. Jadi setiap project PHP itu ada yang namanya composer JSON. Jadi dia buat kayak mengenali ini tuh project apa sih kayak gitu. Jadi di bahasa pemrograman lain pun juga ada kayak misalkan teman-teman full stack yang belajar tentang React.js itu di situ ada file yang namanya package.json. Jadi di situ tuh buat menginisialisasi ini project apa sih kayak gitu. Jadi kita akan coba menginisialisasi dengan perintah composer init. Nah, di sini keluar ya. Jadi di sini kita masukin detail informasi project kita gitu dengan my framework. Nah, deskripsinya apa? Misalkan my own framework. Autornya siapa? Ini kita skip aja bisa. Minimum stability mungkin kita isi beta. Oh, beta yang huruf kecil. Terus di sini package tipe kita bisa isi project. Lisensinya kita bisa isi mungkin MIT. Terus, nah
Di sini ada pertanyaan, apakah kamu ingin mendefinisikan require secara interaktif? Kita bisa uh, masukkan jawaban no, dan ini juga kita bisa masukkan n saja untuk skip dan yes. Nah, di sini udah, jadi dia ada satu file namanya composer.json. Jadi dia gunanya itu untuk menginisialisasi project yang akan kita buat. Nah, kita yang kedua membuat autoload pada composer.json. Jadi autoload ini tuh dia kayak nanti otomatis dimuat, di loading sama komposer itu sendiri. Jadi ini salah satu konsep OOP, jadi biar paham, kita mungkin langsung coba aja. PSR4. Ini di sini bisa kita isi misalkan my frame. Terus di sini misalkan sistem. Nanti di sini diisi sistem. Terus di sini application misalkan. Application. Nah, kalau udah teman-teman bisa jalanin perintah yang namanya composer dump autoload. Jadi di sini ya fungsinya untuk meregistrasi autoload ini. Nanti ke depan kita belajar tentang OOP-nya, jadi teman-teman paham apa itu autoload di sini. Terus selanjutnya kita bikin folder inti kayak folder system, controller, view, sama model. Application. Nah, mungkin kita lihat dulu tentang kode ignite GitHub. Nah, kalau teman-teman yang udah biasa pakai kode igniter, pasti teman-teman tidak asing dengan struktur folder seperti ini. Ada application, system, test, user guide, dan lain-lain. Jadi di dalam application ini kita bisa melihat ada banyak folder lagi. Ada folder controller, itu untuk nyimpen controller, dan juga model. Model ini nanti terkoneksi ke database. Ada juga view. View ini nanti yang akan ditampilkan browser yang akan dilihat oleh user. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke. Nah, di sini kita nggak bikin semua folder ini. Kita bikin beberapa aja, bikin kayak controller, view, sama model. Nah, di sini controller, model, view. Nah, terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita membuat file index.php dan akses. Nah, jadi file index.php ini nanti fungsinya dia bakal dijalankan pertama kali ketika dia dipanggil sama misalkan web server, misalkan SAMPP dan lain-lain kayak gitu. Jadi index.php ini file utama dari framework kita kayak gitu. Jadi, nah autoload ini yang isinya kayak gini tuh kita masukin ke file index.php. Jadi biar
semua fungsi-fungsi OOP kita itu bisa berjalan dengan baik. Include ons, terus nah, dah. Terus sekarang kita coba bikin file yang namanya htaccess. Jadi di htaccess ini tuh kita buat kayak apa ya? Dia sebenarnya fungsinya buat ngatur. Contohnya kita ngatur keamanan dari web itu sendiri, misalkan biar nggak bisa dilihat isi folder ini, misalkan kayak gini nih. Misalkan di sini kan ada yang namanya folder application controller. Nah, kalau misalkan kita ketik di sini application controller, terus di sini disambung nama filenya, nanti dia bakal kelihatan kayak gitu loh, kelihatan isi nama filenya. Kalau misalkan kita cuma ngetik application controller, itu nanti biasanya bakal kelihatan isi folder controller itu sendiri. Nah, kita bisa mencegah itu pakai htaccess. Htaccess sendiri fungsinya banyak sih. Nah, jadi di sini aku udah punya satu htaccess yang udah jadi. Mungkin kita bisa salin aja. Dan mungkin nanti yang mau bisa minta project ke aku mungkin. Oke. Jadi selanjutnya kita nah, sebelum membuat file config PHP, kita coba jalankan dulu yang udah ada buat ngecek apakah ini ada error atau enggak. Kita bisa jalankan dengan perintah php s localhost, misalkan portnya 1234. Oke. Localhost 1234, ini udah ada. Nah, kalau misalkan hasilnya putih bersih kayak gini, itu berarti tandanya nggak ada error ya. Itu semuanya udah bener. Nah, terus selanjutnya, di sini kita perlu membuat file config dan mengkonfigurasinya. Jadi di file config ini, kita akan memuat tentang kayak URL dari projectnya, terus koneksi database, sama directory. Nah, mungkin kita bisa ketik ulang aja. Di sini kita bikin file yang namanya config php. Nah, php, terus define base URL. Nah, karena di sini URL-nya kita pakai localhost 1234, kita bisa di-copy aja ini, terus paste ke sini, kayak gitu. Terus kita bikin konfigurasi koneksi database. Define dp host, localhost, dp usernya root, dp passwordnya kosong, dp name-nya misalkan ini jangan dp siswa, tapi my framework coba. Terus satu lagi bikin dp port 3306. Oke, mungkin segini dulu cukup. Nah, nanti kita database pakai yang namanya MySQL. Jadi mungkin teman-teman beberapa ada yang udah dengar yang namanya SAMPP dan MySQL. Itu, apalagi kalau teman-teman full stack pasti udah belajar tentang SAMPP dan MySQL ini nih. Nah, kita jalanin dulu. Kalau yang belum dijalankan, jalanin dulu. Nah, udah ya running.
Nah, dia udah jalan nih PHP My Admin-nya. Nanti kita pakai ini buat database. Jadi kita ikuti dulu step-step di sini. Di sini kan udah bikin file config dan mengkonfigurasi. Nah, yang keenam, kita bikin sistem routing. Jadi routing itu kayak pengalamatan webnya gitu. Jadi misalkan di sini ada bisa.ai misal dibuka. Nah, ini kan ada nih dia pengalamatan kayak misalkan di sini ada misal ada course academy, free course dan lain-lain. Ini kan dia punya alamat yang beda-beda nih. Ini belakangnya dia login customer, dia nanti diarahkan ke login. Misalkan informasi, terus berita. Nah, ini kan berita, nanti diarahkan ke berita dan sebagainya. Itu contoh pengalamatan routing. Nah, kita atur itu, kita bikin fungsi itu di dalam folder sistem. Nah, di sistem ini kita bikin satu file yang namanya kernel.php. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke. Belum, Pak. Siap. Mungkin kita lanjut dulu. Nah, di dalam kernel ini nanti berisi tentang bootnya atau semua si framework kita gitu. Jadi di sini aku udah bikin sebelumnya sistem kernel. Nah, ini tuh berisi konfigurasi pusat dari framework itu sendiri. Kayak gitu. Nah, pertama kita import dulu namespace. Terus kita lihat lagi di sini. My framework system itu mengarah ke sistem. My framework application dia mengarahkan ke folder application kayak gitu. Namespace berarti kita tulis my framework terus system kayak gitu. Jadi namespace ini dia buat kayak pengelompokan file PHP. Jadi misalkan ini kan aku bikin file PHP di dalam folder system. Jadi misalkan aku bikin file PHP yang lain, nanti kita kelompokkan juga dengan cara namespace my framework system. Nah, nanti kalau misalkan kita bikin controller, itu nanti caranya beda lagi. Nah, kita satu-satu dulu, kita bikin struktur dari file kernel itu sendiri. Pas kernel. Nah, sini mungkin kita bikin fungsi yang namanya start sama fungsi routing. Nah, jadi di sini kita coba bikin fungsi routingnya dulu. Jadi, yang pertama, dapatkan URL sekarang. Nah, terus kalau udah kita dapatkan URL sekarang, kita contohkan dulu nih. Kayak apa? Nah, misalkan aku mau ya, nanti diarahkan ke controller namanya main, metodenya index, kayak gitu. Nah, ini kenapa belum muncul? Karena belum kita panggil ke metode start ini sendiri. This start. Routing. Nah, terus kalau udah, kita panggil kernel ini ke dalam file index.php. Gitu. Jadi kita panggil pusatnya
pusatnya framework itu sendiri ke index PHP gitu. Sistem kernel. Terus kita jalankan new kernel start. Gitu. Oh, kita jangan lupa use my framework system kernel. Gitu. Nah, di sini udah keluar ya hasilnya. Dia nanti kita akan coba arahkan ke controller yang namanya main, terus method yang namanya index gitu. Nah, apa itu controller? Jadi sini contohnya ya yang udah ada. Di sini di dalam folder controller ada file yang namanya controller dan main. Nah, nanti kita akan bikin arahkan ke sini nih. Ini method, ini class gitu. Dan controller itu kayak buat kita nyimpen logika-logika dari aplikasi kita gitu loh. Nah, di dalam kelas main nanti kita akan bikin beberapa metode gitu. Misalkan nanti ada index, terus nanti kita bikin view namanya about mungkin dan lain-lain. Nah, kita coba dulu satu persatu. Terus setelah kita membuat routing, kita coba membuat sistem controller. Nah, kalau misalkan kernel udah, kita bikin kayak gini dulu. Karena kita mau bikin controller di sini. Misalkan kita bikin yang namanya controller.php. PHP, terus namespace, my framework application controller. Terus kita bikin class namanya controller. Nah, terus mungkin ini biarin kosong dulu karena kita akan membuat fungsi-fungsi yang penting-penting di dalam kelas controller ini. Misalkan kayak fungsi buat ngebaca view, terus dan sebagainya gitu. Nanti kita praktekkan nanti biar teman-teman paham. Terus di sini bikin file namanya main.php. Nah, kita langsung isi aja. Misalkan namespace my framework application. Nah, jadi fungsi dari autoload ini tuh ini dia kayak buat biar komposer itu sendiri tuh biar otomatis ngebaca ini loh di dalam folder system dan application gitu. Dengan syarat kita juga harus menuliskan dengan namespace di grouping gitu. Ini satu konsep OOP sebenarnya. Nah, kalau misalkan tanpa nanti error ketika kita proses bikin routingnya. Nah, mungkin kalau teman-teman sudah terbiasa pakai kode igniter 3, di sini tuh belum pakai konsep autoload. Kalau misalkan teman udah terbiasa pakai Laravel di sini udah pakai konsep autoload gitu. Jadi, nah di sini nih ada ya autoload PSR4. Terus juga di sini ada composer JSON, tapi di sini nggak ada autoload-nya karena di kode igniter 3 dia pakai autoload sendiri, dia bikin autoload sendiri gitu. Nggak pakai yang namanya composer gitu. Terus ya kurang lebih kayak gitu buat fungsi autoload. Nah, mungkin kita lanjutin dulu. Main. Nah, di dalam main ini kita bikin metode namanya index. Terus kita bikin add.
echo hello world misalkan. Nah, nanti kita akan tampilkan hello world ini ke sini gitu. Nah, kita lanjutkan lagi di file kernel. Kalau udah, kita jadikan semua huruf kecil. Nah, dengan fungsi str to lower. Terus, kalau udah, kita hapus tanda garis miring pada awal dan akhir URL. Oke, kita coba echo URL. Nah, udah ya hilang tanda garis miring yang di depan. Nah, sekarang kita juga harus menghilangkan tanda parameter. Misalkan kalau teman-teman pernah lihat nih kayak gini parameter tanda tanya ID 1. Itu misalkan kita buka e-learning. Nah, ini kan ada nih contoh. Dia masuk ke folder course dan menuju file view dan ada parameter ID 40. Nah, itu parameternya. Karena dihilangkan itu nanti bisa jadi itu. Nah, belum panggil metode indeksnya. Nah, kalau misalkan udah, kita mungkin bisa pecah URL menjadi array. Nah, kita akan memecah ini main sama index ya untuk pemanggilan kelas sama metodenya gitu. Misalkan di sini pakai variabel pecah, explode, terus controller. Nah, controllernya tuh yang mana? Terus nanti metodenya tuh yang mana gitu. Nah, kita coba ya controller. Nah, ini main. Main itu ada di sini. Nah, terus di dalam main ada yang namanya index. Nah, kita buka lagi metode. Nah, index gitu. Nah, kalau udah, mungkin kita bisa, oh, kalau itu, kalau misalkan di kode igniter, dia kan metode defaultnya index. Kalau misalkan kita cuma tulis main doang, nanti dia otomatis bakal ke metode index. Ini kita coba metode index ya. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman yang udah pakai kode igniter itu pasti familiar dengan konfigurasi routing kayak gini. Share screen-nya hilang ya. Oke. Udah. Jadi kalau misalkan teman-teman apa namanya udah familiar sama kode igniter, pasti familiar dengan konfigurasi routing seperti ini, index, terus about. Karena kan di kode igniter dia kan routingnya routing otomatis. Kalau misalkan di Laravel dia kan routingnya manual. Oke. Jadi kita gabungkan nama controller. Oke. Nah, jadi kita gabungkan nama controller dengan path aslinya.
Udah, terus uh, kita panggil controllernya, terus kita panggil metodenya. Nah, udah. Jadi ya, di sini kan ada main dan dia ke index. Nah, kalau misalkan kita mau ke metode yang lain, about. Nah, ini kan error nih. Error 500. Itu karena kita belum bikin metode yang namanya about. Di sini. Misalkan di sini hello about. Nah, jadi ya, main about, main index, itu beda. Nah, ini konfigurasi routingnya udah benar. Terus kita bikin membuat sistem view. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Belum ya? Kita membuat sistem view. Jadi view itu yang tadi aku bilang tampilan yang akan dilihat oleh pengguna. Kalau misalkan cuma kayak gini doang kan ya bisa, cuman kan tadi kan kita pakai echo. Nah, kita mau bikin tampilan view. Misalkan di sini kita bikin file namanya index.php sama about.php. Nah, di index ini kita bikin file HTML5. Title-nya my framework. Nah, misalkan di sini kita bikin file H1 sama kita bikin P, maksudnya bikin tag. Nah, di dalam about kita bikin juga my framework. Nah, kita bikin tag juga H1 sama P, gitu dulu, misal. Nah, gimana caranya kita manggil? Nah, kayak yang tadi aku bilang, kita bakal bikin fungsi-fungsi penting di dalam class controller ini. Misalkan kita mau bikin fungsi untuk memanggil views. Untuk memanggil file view. View, name, terus di sini data. Nah, pertama kita panggil file view-nya dulu. Dia ada di bentar. Kita inisialisasi dulu. Folder view itu ada di mana? Nah, dir name, dir application views. Nah, kita coba panggil dulu. Echo folder views. Nah, kita panggil metode views ini dari main di sini. Return is views. Oh, kelas mainnya belum di extend. Controller index. Nah, ini kan dia ada di user MacBook Pro, my framework. Karena aku nyimpen folder my framework ada di user MacBook Pro. Jadi susunannya kayak gini, user MacBook Pro, my framework. Nah, di dalam my framework ini ada application ya. Ini application. Dan di sini application view. Nah, di dalam application kok ada application lagi, sedangkan di sini nggak ada. Berarti di sini penulisannya masih salah. Ini tuh masih salah. Jadi kita harus hapus yang ini. Nah, application views. Nah, ini baru benar. Jadi di dalam my framework ada folder application,
ada folder view. Gitu. Application view. Oke, aman. Terus kita panggil file view-nya. If file exists, extract data, include. Nah, else file tidak ditemukan. Jadi maksudnya tuh apa? Jadi kita ngecek dulu filenya ini ada apa enggak gitu. Kalau misalkan ada, kita panggil dengan perintah include ons, include ya. Jadi astagfirullah. Kita panggil view-nya, kita panggil filenya dengan perintah include kayak gitu. Nah, this views index. Folder view, view name. Nah, udah ya, ini kan berhasil nih. Codingannya udah muncul. Terus, kalau udah, kita mau kirim data ke sini. Jadi, misalkan ya, aku tulis nama dulu di sini, Teguh Rijanandi. Terus di sini misalkan umur 21. Bentar. Oh, salah tulis. Misalkan di indeks PHP, terus nah, kita kalau misalkan mau bikin web yang dinamis, itu kan perlu yang namanya backend, ya kan? Backend. Nggak mungkin dong kalau kita bikin web portal berita misal. Bikin web portal berita, masa kita mau nambah beritanya satu-satu? Kita bikin file HTML satu-satu kayak gitu loh. Lah kita kan perlu yang namanya backend buat bikin web kita itu dinamis kayak gitu. Nah, misalkan di sini aku mau kasih contoh, namanya itu kita buat dinamis gitu. Nah, nama misalkan Teguh Rijanandi, terus umur 21. Nah, kita arahkan, kita kasih gitulah bahasanya, datanya ke file view. Nah, kita review lagi fungsi views ini, method views. Jadi kita panggil menggunakan include ons, dan kita ekstrak datanya itu menggunakan perintah ekstrak kayak gitu. Nah, kalau udah, kita bisa echo nama apa name nih, nanti kita lihat dulu. Nama. Dan di sini umur. Nah, udah ya, sama aja. Nah, oke, udah. Misalkan di sini kita ubah namanya misalkan jadi Titan. Nah, kan berubah ya. Itu kita berhasil mengimplementasikan datanya itu dinamis kayak gitu. Nah, mungkin kita di halaman about kita juga arahkan ke views about. Nah, di about ini kita tulis misalkan halaman tentang gitu aja deh. Nah, di dalam P kita tulis lorem ipsum. Nah, kayak gitu. Nah, sampai sini kita berhasil menggabungkan antara konfigurasi routing dan views. Jadinya kayak gini. Nah,
Selanjutnya kita coba ya, kita ngambil data dari database. Kita coba bikin database dulu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Belum ya. Kita bikin database yang namanya MyFramework. Terus kita bikin tabel yang namanya notes misal. Notes itu kita isi ada yang namanya ID sama teks gitu aja. ID-nya itu kita pakai integer, terus auto increment. Teksnya misalkan varchar dengan panjang 255. Begitu aja, terus kita save. Nah, kalau udah kita insert, kita masukkan dua data. Kita misalkan di sini kita mau bikin catatan hari ini aku ada kelas misalkan image processing. Terus kedua, besok aku tidak ada kelas. Itu misal. Nah, dua. Mungkin kita insert satu lagi. Hari ini saya ingin belajar. Nah, tiga ya, tiga data. Nah, tiga data ini kita akan coba looping. Nah, kita mau bikin file view baru yang namanya notes PHP HTML. Jadi nanti kita looping datanya di sini notes. Nah, kita bikin metode baru notes. Terus this view notes. Nah, kan kosong ya. Nah, gimana caranya kita ngambil data dari sini, kita tampilkan ke view. Nah, mungkin kalau pakai cara klasik, nah, tapi kita mau pakai konsep model view controller gitu. Jadi view sama controller tadi udah jadi. Sekarang kita tinggal bikin model. Nah, untuk database kita nggak pakai manual ya, nggak native gitu. Jadi kita mau pakai library PHP yang namanya Meadow. Jadi pakai Meadow ini kita bisa lebih cepat buat ngambil data atau kita mau bikin data, update atau delete gitu. Nah, kita install. Nah, kita bikin ya, buka terminal baru, new terminal, pilihnya yang My Framework, terus dipaste aja. Nah, kita tunggu dulu. Nah, dia kan otomatis bakal kayak nulis info library apa aja yang kita pakai di dalam Composer gitu. Nah, di sini ini kita require Advanced Meadow. Nah, di dalam project My Framework ini kita pakai library yang namanya Advanced Meadow. Nah, kalau udah kita tutup dulu. Terus tinggal kita buka lagi dokumentasinya. Nah, kita kan mau ngambil data nih dari database. Berarti kita pilih yang select. Nah, nanti kan jadinya perintah select from notes. Cuma kita bikinnya itu lebih cepat pakai library Meadow ini. Nah, ini. Jadi dia cara penggunanya itu variabel data kita isi dengan proses pengambilan data dari tabel, account misalkan di sini, dan sebagainya. Nah, kita langsung saja. Tapi sebelumnya di Meadow ini dia perlu yang namanya proses koneksi ke database. Nah, bisa teman-teman lihat di get started di sini, scroll ke bawah. Nah, ini ada configuration ya. Pas
an array configuration of initialization and start database connection, kayak gitu. Nah, kita bikin satu file namanya database.php di dalam sistem PHP. Terus kita panggil. Nah, kita kalau misalkan mau pakai library Medo ini kan kita perlu nih yang namanya autoload. Nah, inilah fungsi autoload itu. Jadi dia akan otomatis ngebaca library yang kita pakai. Terus sebenarnya ada banyak sih fungsi-fungsinya. Salah satunya ini. Jadi biar kita simple buat ngimpor library yang kita gunakan. Mungkin kalau misalkan di Python, dia kan kalau misalkan mau import library itu kan kita bisa langsung import aja ya kan. Kalau di PHP ini agak beda gitu. Jadi teman-teman harus import autoload-nya dulu gitu. Nah, kita mungkin require terus require dir name dir vendor autoload. Nah, terus kita bikin kelas yang namanya database. Ini ya. Terus kita bikin metode namanya misalnya connect. Nah, kita cek dulu nih pemanggilan autoload ini tuh udah benar apa belum. Caranya kita langsung aja tulis di sini sistem database PHP. Nah, ini kan yang tadi aku bilang nih, fungsi htaccess ini buat salah satunya bisa buat melindungi biar gimana caranya itu kodenya aman gitu loh, nggak bisa langsung dipanggil lewat browser gitu sistem. Nah, ini kan the request not found. Kita masuk ke folder system. Itu, sistem. Nah, itu kita bisa cegah keamanannya itu bisa pakai htaccess. Cuma itu enggak kita bahas sekarang. Database, kita lihat lagi konfigurasinya. Kita copy aja. Nah, kita copy dulu yang ini. Oke. Masih aman ya. Nah, kita copy konfigurasi yang panjang ini nih. Sampai bawah. Kita paste ke sini. Nah, habis itu kita hapus dari char set sampai bawah. Kita cuma ngambil yang ini aja. Tipe, host, database, dan lain-lain. Nah, di sini kita perlu mengimport juga file config-nya ini yang kita udah bikin di awal. Kita perlu mengimpor file config yang udah kita bikin di awal. Gitu. Gimana caranya? Dir name, terus dir config.php. Nah, kita udah ya impor file config-nya. Terus tinggal kita baca tuh satu persatu. Di sini kan ada db host, user, path, name, sama port. Nah, kita langsung tulis aja di sini. db host. db name. Terus db username, user. db path. Nah, terus jangan lupa kita return. Nah, kalau di setiap metode
di bahasa pemrograman apapun kan dia harus ada nilai yang dikembalikan kan. Ya ini return. Kita kembalikan nilai dari Medo ini sendiri. Nah ini aman ya, putih. Kalau misalkan ada error tulisan apa gitu, itu berarti masih salah. Nah, kalau udah, kita bikin model baru di sini, namanya nodes. Nodes PHP. Terus kita masuk ke fungsi select. Ya, fungsi select. Kita lihat. Nah, kita buat ngambil data, kita bisa pakai fungsi ini nanti. Nah, sesuai di kode igniter itu sendiri, kalau misalkan mau bikin model, itu kan di dalam model itu ada beberapa metode yang bisa kita pakai. Misalkan ambil nodes, terus buat simpan nodes, hapus nodes, kayak gitu. Nah, terus update nodes. Nah, itu. Nah, kalau misalkan beberapa teman-teman yang udah terbiasa pakai kode igniter, pasti teman-teman paham deh tentang model ini. Cuma bedanya di kode igniter itu nggak ada yang namanya namespace, kayak gitu. Kalau di kita ada. Nah, itu tuh cara penulisan namespace-nya tuh sama kayak yang lain. Diawali dengan my framework, diikuti dengan application, terus model. My framework, application, model. Nah, sesuai yang tadi aku bilang, buat nge-get data, kita bisa pakai yang namanya perintah select. Nah, di dalam library Medo ini, ada contohnya ini. Nah, nanti datanya dia berupa array. Yang bisa kita looping pakai yang namanya for each ini. Nah, kita coba ya. Kita pilih semua kolom. Kita pilih semua kolom ID dan teks. Dengan cara, ini kan kalau di sini dia kan database select. Nah, yang variabel database ini tuh merah nih error. Nah, kita ngambilnya dari mana? Kalau di Medo ini sendiri kan dia ngambilnya dari koneksi database yang ada di ini, get started. Nah, ini ya, database. Nah, tadi kan kita udah buat. Cuman kan dia filenya beda ya lokasinya. Dia ada di sistem database. Berarti di model ini kita impor ini. Kita impor kelas database-nya, terus kita extend di sini database. Nah, kita panggil tuh. Nah, kita panggil ya. Kita panggil method connect di dalam model nodes ini. Nah, kurang lebih itu kayak gini. Panggil method connect dari kelas database. Terus kita panggil perintah select milik Medo. Dan tampilkan dan kembalikan datanya menggunakan return. Gitu. Nah, kita kembali lagi di main, terus nodes. Nah, di dalam main,
data kita simpan di dalam variabel notes ini. Nah, misalkan kita tulis array kosong dulu. Terus data. Nah, kita array kosong dulu ya. Nah, ini kan kalau misalkan di kode igniter, dia kan cara pemanggilan modelnya, dia kan pakai load model gitu di dalam construct. Nah, kalau di kita enggak, kita impor ininya, use my framework model terus nodes itu. Terus di sini di nodes ini kita panggil new nodes, ambil nodes. Nah, ini ya udah kepanggil modelnya, model nodes-nya. Terus kita lakukan alias gitu, model nodes, ambil nodes. Nah, gitu. Nah, di sini kok error. Nah, gimana caranya biar kita bisa tahu errornya itu apa? Kita perlu menambahkan sedikit kode di sini. Kita tambahkan error reporting eal, terus ini. Oke, kita browsing aja deh. Kita cari biar gimana PHP show all error. Nah, kita kan nggak mungkin ya hafal semua kode bahasa pemrograman. Yang penting tuh kita paham algoritmanya, paham logikanya gitu. Masalah kode kan bisa kita buat, bisa kita cari gitu. Nah, ini kan kita bisa nih, you can turn on it. Intinya tuh kita bisa aktifin pakai ini. Kita paste aja di sini. Nah, masalah kalau kode mah kita bisa buat. Kalau misalkan teman-teman belum paham, kalau itu agak susah gitu. Nah, ini errornya tuh kelas my framework system database itu nggak ada. Nah, kita buka lagi di notes-nya ini. System database. Kita tulis my framework system. Error yang tadi muncul itu dihasilkan dari autoload-nya itu. Dari autoload ini. Karena kita menuliskan namespace di sini, error, itu kan. Nah, itu salah satu konsep. Kalau teman-teman udah paham tentang OP, pasti insya Allah udah sih. Nah, kan udah nggak ada. Lupa. Nah, ini kan udah bener nih, putih. Terus, gimana caranya kita looping? Nah, kita buka file file views notes-nya. Kita bikin misalkan di sini catatanku. Nah, kita looping pakai ordered list OL biar hasilnya tuh nanti 1 2 3. Terus habis PHP for each nodes as node. Terus li i terus p and for each. Nah, kita tampilin. Nah, di sini muncul error tidak terdefinisi kunci array not. Jadi kolom not ini tidak bukan. Yang seharusnya itu adalah teks. Nah, kita kalau ubah di sini jadi teks, harusnya bisa. Dan keluar hasilnya. Nah, kita misalkan tambahkan satu lagi di sini ya. Hari ini saya
ingin berbelanja, misal. Nah, kita refresh. Itu gimana caranya kita mendinamiskan website pakai yang namanya kayak gini. Ini satu contoh sederhana cara bikin framework kayak CodeIgniter. Jadi teman-teman bisa, misalkan di sini mau tambahkan simpan notes, ya teman-teman bisa masuk ke insert nih. Nah, insert tuh mana? Nah, itu. Kalau mau update, teman-teman bisa masuk ke delete dan kayak gitu. Karena kita kan pakai library yang Medo. Tinggal baca dokumentasi di Medo kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu untuk webinar kali ini. Mungkin kalau teman-teman mau minta project yang tadi aku tulis, bisa teman-teman email sini teguh@rich.com. Nanti insya Allah aku kirim. Terus mungkin sampai sini ada yang ditanyain. Ya, mungkin aku paham teman-teman mungkin masih bingung karena si AP atau masih tentang OOP atau kompos dan lain-lain gitu. Memang segala sesuatunya itu nggak bisa cuma satu. Memang harus belajar, perlu banyak waktu. Teman-teman bisa mencapai apa yang teman-teman inginkan kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nah, mungkin kalau belum kita pada ini. Terima kasih teman-teman yang udah datang. Mohon maaf karena salah kata, salah nyebut atau yang lainnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.